Halo semuanya, halo guys. Oke, kita general reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke. Langsung aja guys, kali ini temanya tentang tentang orang yang meneteskan air mata. Mungkin dia menangis. Ya karena mungkin nasibnya ya bagaimana gitu ya tanpa kamu. Jadi kita mau lihat ada mungkin nasib yang menyedihkan ya, yang dirasakan seseorang tanpa kamu. Atau ketika tidak berinteraksi sama kamu, atau ketika ngejauh ya. Oke. Oke. Jadi aku ngerasa ya, sebenarnya kalau tidak berinteraksi sama kamu, kalau nggak bersama kamu lah, atau ngejauh atau gimana gitu ya, misalnya tanpa kamu, sebenarnya orang ini seperti banyak mempelajari sesuatu, atau dia banyak merenung, atau dia memikirkan sesuatu gitu. Bisa kayak dia memikirkan perbuatan dia selama ini, yang dia lakukan selama ini, atau bisa juga ya dia mikirin yang udah kamu lakukan selama ini. Ya kalau kamu baik, ya dia pelajari sih kebaikanmu itu. Kalau kamu pernah berjuang, pernah berkorban, pernah sepenuh hati, ya dia mau mempelajari gitu, mau merenungi semua ini. Oke, dan sebenarnya orang ini mungkin dia kecewa sama dirinya sendiri ya. Dia ngerasa kayak ya ada yang harus diintrospeksi, ada yang harus dikoreksi di dalam dirinya sendiri atas perbuatan dia selama ini. Itu mungkin ada yang dia sadari juga, kayak ya aku bikin kamu kecewa, aku bikin kamu marah, atau apa ya, aku bikin salah, tapi aku sendiri yang akhirnya merana, aku sendiri yang akhirnya tersakiti oleh ulahku sendiri gitu ya. Ini kan ada orang yang akhirnya ngerasa sih, ya tanpa kamu dia pasti sedih gitu ya. Ada juga yang ngerasa tanpa kamu hidup dia berantakan, tanpa kamu hidupnya nggak karu-karuan itu ya. Ada juga yang tanpa dirimu kayak apa ya, ya akhirnya dia menderita, bahkan ada yang sampai di titik terendah, ada yang sampai kayak ya udah, akhirnya aku ngerasa ada di posisi yang di bawah ya, sedangkan kamu mungkin kamu terangkat ke atas ya, derajatmu diangkat Tuhan, atau kehidupanmu diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Ya kalau aku sekarang, aku apalah gitu, ya aku berantakan atau gimana ya. Pokoknya ada yang akhirnya ngerasa di titik terendah, tapi bisa juga akhirnya dia kecewa gitu sama dirinya sendiri, dan dia kecewa sama kehidupannya. Bisa juga dia ngerasa gak ada yang ngertiin dia, gak ada yang tulus dengan dia, atau ya orang-orang atau yang lain gak terlalu peduli sama dia. Atau bisa juga yang lain itu gak ngertiin dia. Ya udah, dia merana gitu. Oke, tapi orang ini manipulatif ya, orang ini bertopeng, suka bersandiwara ya. Orangnya nggak apa adanya, kayaknya susah berubah sebenarnya.
susah bingit ya berdoa, berubah gitu. Susah banget dia berubah. Ya maksudnya dia seperti orang yang sulit berubah lebih baik, sulit berubah lebih positif. Ada yang memang sudah wataknya, sudah tabiatnya, sudah karakternya, entah keras kepala, entah memang dari sananya bertopeng, dari sananya bermuka dua, dari sananya kayak memang orangnya nggak apa adanya gitu. Jadi kayak ya mungkin dia ada sifat yang cenderung narsis ya. Narsis dalam artian dia maunya nggak terlihat lemah, dia maunya terlihat hebat, kuat, tegar. Dia mau terlihat seolah-olah baik-baik aja, padahal dia tidak baik-baik aja. Itu ada nih yang berlagak atau menunjukkan seperti dia biasa-biasa aja, baik-baik aja, oke-oke aja, padahal bisa aja hidupnya susah, bisa aja dia menderita, tapi dia belum tentu mau mengakuinya. Itu aku ngerasa ya, mungkin orang ini sebelum-sebelumnya seperti nggak mensyukuri kamu ya, tapi sekarang kayaknya dia bersyukur deh. Kayaknya dia bersyukur kenal kamu, soalnya seperti banyak yang dia pelajari gitu ya dari kamu. Iya, soalnya dia takut sama kamu sekarang. Ya mungkin karena dia seperti dikejar-kejar rasa bersalah, dia seperti dihantui rasa bersalah gitu. Jadi dia takut sama kamu, dia segan sama kamu gitu. Itu sih. Ini beberapa, ada takut yang bahkan dia nggak tahu alasannya itu apa. Mungkin ya memang ini karma gitu ya. Ada sih orang yang menjalani karma. Jadi karma itu salah satunya ya dia bisa gelisah nggak jelas, bisa ada rasa takut yang nggak jelas gitu. Kalau udah ingat kamu rasanya takut, memandang kamu dari jauh juga takut gitu. Karena ya dia seperti menjalani karma. Tapi kalau dia pahami semuanya, ini kan juga karena kesalahan dia. Ya kalau dia punya salah sama kamu, ya dia takutlah sama kamu, dia malu sama kamu tuh. Jadi dia sekarang banyak mempelajari lah, atau dia mempelajari banyak hal gitu dari kamu, tentang bagaimana kesalahan dia selama ini, bagaimana harusnya dia memperbaiki diri. Jadi dia kayak mikir aja, oh iya harusnya mensyukurilah udah kenal kamu, harusnya bersyukur sudah pernah kenal kamu. Karena banyak yang dipelajari ya dari kamu, terutama tentang cinta, tentang hidup ini. Banyak yang dia pelajari dari kamu, gitu. Oke. Terus apa ya? Ada di sini seseorang yang memang narsis loh, kayak so jago gitu memang. Kelihatan dia tuh kuat, kelihatan dia maunya tuh kayak ya so hebat gitu loh. So hebat, so jago atau apa ya. Jadi ada orang yang narsis, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, seolah-olah ya dia ngerasa nggak bersalah gitu, dia ngerasa nggak punya salah atau apa. Jadi ya dia kayak ngerasa udahlah abaikan aja semuanya. Kalau kita rumit ya udahlah gitu. Ya ada yang pede itu, percaya diri aja gitu, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, atau ya dia narsis gitu ya, narsistik. Tapi kan akhirnya tiba-tiba kayak takut gitu, kok nggak tenang hidupku ya, kok gelisah aku gitu. Ya karena ada karma gitu ya. Ya itulah bagian karma, rasa gelisah, rasa ketakutan kalau mengingat kamu atau lihat kamu dari mana gitu ya. Oke. Ya, dia kesepian, loneliness ya. Seperti apa ya? Yang ngerasa kosong, ngerasa hampa,
Padahal bisa aja dia ke yang lain, bisa aja dia fokusnya ke yang lain. Tapi hati itu nggak bisa bohong ya, perasaan tidak bisa bohong. Nggak bisa diungkiri bahwa mungkin aja dia tuh mencintai kamu, atau memang dia cinta mati sama kamu, tapi tidak mengaku, ya, nggak mengaku. Itu kasihan loh, orang yang kesepian, sunyi, senyap, kayak nggak connect sama yang lain. Bisa aja ada keramaian, tapi hati ini ngerasa kesepian gitu. Bisa juga ya itu, dia nggak cocok sama yang lain, atau mungkin bisa aja ada yang lain, entah siapalah dia, bisa juga teman, bisa juga keluarga, tapi nggak memuaskan batinnya, nggak memenuhi perasaannya, karena ya yang dia mau itu siapa? Ya kamu gitu. Yang dia mau ya dirimu. Dia itu kangen loh sama kamu, rindu berat sama kamu. Mungkin kayak apa ya, ya udah sebagian jiwanya itu kayak hilang, sebagian jiwanya kayak pergi menjauh. Ya kamu gitu ya, maksudnya kan ya kamu belahan jiwa orang ini. Jadi kalau misalnya ngejauh ya kalian, ya seperti belahan jiwa itu hilang, bahkan kayak dia ngerasa kosong. Mungkin raganya di sana ya, badannya di sana, tapi pikirannya kemana-mana. Ya pikirannya ke kamu lah gitu. Oke, kita lihat lagi. Kadang kayak mencoba lagi, udahlah move on aja gitu. Udah aku lepasin aja. Emang kamu siapa? Kan orangnya ada yang angkuh ya, sombong gitu loh, kayak egonya besar. Jadi dia ngerasa udah aku mau lepaskan kamu aja, biarin kamu aja lah. Ya udah, kelar lah, selesai lah gitu. Ya ada yang ngerasa aku ngapain ya terlalu bucin sama kamu, aku ngapain berlebihan ya perasaan aku sama kamu, emang kamu siapa gitu. Kayak kamu aja cewek di dunia ini, kayak kamu aja cowok di dunia ini. Ya seangkuh itu, sesombong itu orang ini tuh. Padahal ini banyak banget loh tanda-tanda ya yang mengingatkan dia tentang dirimu. Jadi gimana dia mau lupain kamu? Ini kayak karma ya, sepertinya banyak karma yang harus dia bayar, banyak karma yang harus dia jalani gitu. Soalnya gini ya, mau dia ngerasa bisa tanpa kamu, mau dia ngerasa bisa move on, ngerasa bisa lupa, bisa abaikan kamu, lepaskan kamu. Tapi kalau ternyata alam semesta ya menunjukkan terus tanda-tanda tentang kamu, dia selalu menemukan tanda-tanda tentang dirimu, ya gimana dia mau lupain kamu ya gitu. Jadi kayak itu sudah karma gitu ya. Ini kan wah ada loh seperti itu. Memang sok iya gitu ya, sosokan nih dia mau pergi, mau lepaskan gitu. Tapi memang ya gitu, Tuhan itu adil ya. Yang Maha Kuasa itu adil, semesta itu adil. Orang sebaik kamu masa dilupain? Orang sebaik kamu masa dibiarin gitu? Ya orang sebaik kamu itu ya akhirnya diingat. Orang sebaik dirimu akhirnya dipikirkan, dirindukan. Karena itulah keadilan gitu. Masa orang baik dilupakan? Masa orang sepertimu dilupakan? Gak bisa gitu. Jadi mau seangkuh apapun, sesombong apapun, sekeras apapun dia, ngebiarin gitu aja itu kayak nggak bisa ya. Karena dia kemana-mana menemukan tanda-tanda tentang kamu.
bahkan dia susah tidur gitu ya, jadi begadang, jadi nggak fokus juga ngapa-ngapain, nggak fokus sama kegiatannya juga gitu, yaitu karma ya. Dan ya dia memandang-mandangi kamu aja, dia mencari tahu kamu juga, entah dari jauh gitu ya. Oke. Dan entah kenapa ya, kayak ada panggilan jiwa gitu ya, kayak jiwanya terpanggil, aku jadi pengen deh nyari tahu kamu terus gitu. Aku pengen gitu kayak kunjungi profilmu, kunjungi akunmu, aku pengen stalking, pengen nyari tahu gitu tentang kamu ya. Itu sih. Jadi sebenarnya ada yang kayak gini loh, maksudnya dia udah berusaha melupakan, berusaha kayak ya udah melepaskan aja kalau memang ini koneksi yang rumit. Tapi kan kayak selalu ada alasan dia ingat sama kamu, selalu ada tanda-tanda buat dia ingat kamu. Jadi kan dia kayak kepo gitu, kayak penasaran. Emang kamu siapa sih sebenarnya? Apa iya kamu seberharga itu? Apa iya kamu sespesial itu? Jadi kan kepo ya. Jadi kayak pengen stalking, pengen cari tahu info tentang kamu. Jadi pengen tahu sosial mediamu atau apa gitu ya. Dan dia jadi kecanduan gitu. Jadi kecanduan nyari tahu kamu. Mungkin dia bisa juga sih lihat-lihat fotomu gitu. Ya kalau dia tahu kamu makin menarik, wah udahlah. Udahlah. Ya ada seperti itu. Kalau dia ngelihat kamu makin menarik, kalau kamu kehidupanmu udah lebih baik atau lebih positif sekarang, pasti dia makin jatuh cintrong gitu. Dia makin cintalah sama kamu ya. Ya seperti itu. Misalnya kamu sekarang makin spiritual, makin lebih positif, kan bisa aja itu kayak auramu makin menarik. Ya kamu akan terlihat lebih cantik, lebih ganteng, dan dia makin sukalah sama kamu. Sebenarnya gitu ya. Oke. Ya kan jadi kecanduan bingit. Ini ada orang yang kayak gini loh. Ah udahlah ya, kalau stalking, kalau nyari tahu kamu, kunjungi profilmu kayaknya sekali 2 kali aja udah. Tapi kok lama-lama candu. Lama-lama ketergantungan sama dirimu. Iya, karena sebenarnya kamu yang bisa dipercaya. Dan dia kayak gimana ya, entah kenapa dia ngerasa makin hari makin percaya dengan cinta ini. Dia makin percaya dengan cinta ini, kayak apa ya, ya udah mungkin kamu itu ternyata yang beda dari yang lainnya, kamu ternyata yang selalu di pikiran dia, di perasaan dia. Ini beberapa seperti cinta sejati ya. Jadi kayak ya mungkin aja dia bisa cinta ke siapa saja, tapi cinta yang benar-benar sejati, orang yang selalu dia pikirkan, yang selalu ada di perasaan dia, itu ya kamu ya. Jadi dia ngerasa kamu yang bisa dipercaya gitu. Oke. Ini ada juga seperti apa ya, kalau dipikir-pikir, direnungkan, kadang ngerasa nggak mungkin gitu ya. Ada yang ngerasa kayaknya nggak mungkin deh kita bersama, atau sudah rumit, udah sulit semuanya gitu. Cuma dia tuh seperti makin hari ya, makin kuat perasaan dia sama kamu, makin kuat koneksi dia sama kamu. Terus dia kayak bertanya-tanya kepada Tuhan, kepada semesta ya. Seperti apa ya? Ya dia bertanya-tanya, atau dia bicara ya kepada ilahi, kepada Tuhan gitu. Ya kalau memang kita punya koneksi kuat, punya cinta yang kuat, cinta yang sejati, harusnya kita bersama dong, harusnya dilancarkan atau apa gitu. Tapi kok rasanya susah gitu, rasanya rumit, itu sih. Jadi sedih dia kayak ya udah, dia bisa nangis gitu, atau dia meneteskan air mata ya. Matanya berkaca-kaca gitulah ketika dia merenungkan semuanya, terutama
bertanya-tanya kepada yang maha kuasa. Kan bisa ya kita bertanya di dalam hati, kita bicara sama ilahi, kepada Tuhan gitu ya. Kalau memang sulit bersama, kenapa aku terlalu cinta gitu. Ya bertanya-tanya gitu, bertanya-tanya seperti itu ya karena ngerasa nyesek gitu ya, nyesek banget loh, kayak sesek dadanya. Bahkan ya ngelus-ngelus dada aja, karena ini hubungan koneksi yang susah ya, yang rumit sebenarnya. Tuh mungkin ada beberapa faktor ya yang membuat ini terasa sulit ya. Tuh lah, begitulah. Oke. Oke. Aku ngerasa sebenarnya banyak loh kekecewaan di hidup dia. Dia tuh nggak baik-baik aja. Ini ada juga yang kehilangan kamu tuh, terus hidupnya seperti gelap ya. Entah siapa yang ngejauh, pokoknya terasa gelap, gelap banget. Kayak banyak kegelapan dalam artian, ya hidup dia seperti nggak ada lagi arahnya, nggak ada lagi tujuannya, nggak ada semangatnya, ngerasa kayak ya udahlah. Kehilanganmu itu seperti kehilangan hal yang luar biasa gitu. Kehilangan kamu itu sebenarnya seperti kehilangan cahaya. Jadi kehidupannya gelap ya. Ini ada yang sampai sakit loh. Ada yang sakit beneran. Bukan sekedar sakit mental tapi fisik juga kena gitu ya, sakitnya. Ada juga di sini yang kecewa karena hidup ini ya berjalan tidak sesuai harapannya. Ya ternyata hidup ini seperti menghajar dia habis-habisan bahwa hidup ini berat loh dijalani tanpa kamu. Oke. Sebenarnya orang ini banyak masalah. Ada yang masalah dia itu sama dirinya sendiri atau masalah dia sama yang lain. Ada juga punya masalah keuangan, ada juga masalah ya entah hidupnya susah atau gimana ya. Tapi dia angkuh. Stay cool gitu, tetap kayak terlihat ya udah I'm okay gitu, aku baik-baik aja, saya baik-baik saja, saya kuat, saya hebat, saya jago gitu. Ya orangnya sombong, udah sombong, manipulatif ya, bertopeng gitu. Jadi kalau kita melihat seseorang, kalau dari luarnya kelihatan dia sepertinya nggak kenapa-napa atau dia baik-baik aja. Tapi hatinya siapa yang tahu? Hidupnya menderita seperti apa? Ya kan? Dia yang tahu. Itu. Ya kan? Susah loh, sulit sebenarnya membangun hidup tanpa kamu. Sulit banget. Beberapa ini punya masalah. Kayak nggak semangat, ngapa-ngapain. Seperti rezekinya ada yang ditutup, ya. Seperti sulit membangun masa depannya. Seperti kayak ya mungkin itu karmanya atau apa ya. Ya itu. Tapi memang hidup ini kan seperti panggung sandiwara ya. Jadi orang ini bisa aja bermuka dua, terlihat baik-baik aja, nggak mau menunjukkan penderitaannya gitu. Jadi kalau dia, kita lihat ya, entah dari dunia nyata, dunia maya, sosial media, kita cari tahu misalnya dia ya gimana, dia akan tunjukkan ya udah dia nggak kenapa-napa, tapi sebenarnya susah, sulit menjalani hidupnya gitu. Cuma ya itulah ya, kalau memang dasarnya orangnya dari dulu tidak bisa jujur, tidak bisa jadi diri sendiri, nggak bisa apa adanya, nggak menemukan jati dirinya, jadi ya udah nggak terbuka. Hidupnya itu penuh dengan manipulatif, penuh dengan sandiwara, drama. Dia masih berputar-putar gitu aja ya, itu sih. Oke. Ada juga yang mungkin bertopeng gitu ya karena keadaan ya, karena situasinya. Ada yang kayak ya udah emang aku harus apa, toh juga ini hubungan, ini koneksi yang susah ya, yang rumit, jadi mau gimana lagi, ya udah aku jalani hidup ini.
meskipun aku memaksakan diri ya, seperti bertopeng gitu. Padahal aku nggak baik-baik aja, aku tidak baik-baik saja itu. Ya kan? Ini orang, wah, dia mau kayak hahaha hihi di luar sana gitu, atau dia hahaha hihi dengan yang lain. Ya, sesanggup itu dia memainkan perannya gitu. Ada orang yang kayak, ya mau gimana kalau dia cuek, bodoh amat, ya udah, ujung-ujungnya udahlah ya, aku berusaha enjoy aja, nikmati aja meskipun banyak karma. Wah, tapi sebenarnya kalau dia ke yang lain, kalaupun dia bisa hahaha hihi kan ada orang gitu ya, bisa kayak bodoh amat, tapi seperti gelap banget hidupnya sebenarnya gitu. Jadi kalau dia berusaha bersenang-senang, kalau dia berusaha bersenang-senang dengan yang lain atau fokus ke yang lain, itu hanya menguras energinya aja, karena dia tidak apa adanya ya. Kan ada orang seperti itu, berusaha bertopeng terus sampai energinya terkuras gitu, energinya kayak aduh capek gitu, capek aku bersandiwara, capek aku pura-pura bahagia, capek aku pura-pura baik-baik aja gitu. Ujung-ujungnya energi habis. Jadi ya ujung-ujungnya apa ya, menyendiri, membatasi diri, menutup diri ya, ujung-ujungnya seperti itu. Oke. Dan aku ngerasa ada ini orang yang akhirnya susah diakses ya, sulit diakses. Bisa aja karena ya dia kembali ke dalam dirinya sendiri, dia masuk ke dalam dirinya sendiri, atau dia mau mengenali diri sendiri karena dia ngerasa ada yang salah di dalam dirinya ini gitu. Terus kalau dia sulit diakses ya, atau dia ya sulit untuk diketahui ya, kan ada orang seperti itu, menutup diri ya, mungkin dia malu sama kehidupannya ya, ada seperti itu. Kalau kamu ngerasa kok dia kan pernah tuh narsis ya, terus tiba-tiba dia ngilang atau dia sulit diakses, ya bisa aja dia banyak masalah, terus dia tuh malu mengakuinya gitu, malu menunjukkan bahwa dia punya banyak masalah ya. Nih kan, wah, ya ujung-ujungnya dia merenung lagi, mempelajari lagi tentang semua ini gitu. Terus dia kayak mencari cahaya ya. Ini beberapa memang koneksinya spiritual. Jadi kamu pernah mencari cahaya, dia pun akhirnya mencari cahaya. Kamu pernah mencari pencerahan, dia cari juga pencerahan ya. Bisa kayak ya udah, dia minta petunjuk dari Tuhan. Dia seperti kayak meningkatkan ya kesadaran, apa yang harus diubah di dalam diriku ini ya, kenapa aku begini ya gitu. Kalau orang ini mau introspeksi diri, kalau orang ini mau memperbaiki diri, ya aku rasa dia jadi versi lebih baik lah nanti gitu. Oke. Dan aku ngelihat sebenarnya ini ada cepat atau lambat ya. Mau lambat gimana pun, ada yang akhirnya ujung-ujungnya sadar bahwa dia harus bersikap lebih baik sama kamu. Dan dia harus bersikap apa adanya. Jangan lagi banyak drama gitu.
Oke, sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.